Sahabat Shalom. Saya yakin Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu selama sepekan ini. Ya, diaminkan. Ya, karena berkat Bapak Yahweh selalu ada untuk kita semua. Di sahabat kali ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa sudah mendunia dan memang sudah global untuk dibahas. Ya, temanya stunting rohani di tengah tantangan zaman. Stunting rohani pasti Bapak Ibu ada yang sudah mendengar, sudah paham, tapi ada juga yang belum paham. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, dasar firman untuk kita nanti berbicara mengenai stunting rohani di tengah tantangan zaman ini, kita baca dari pembacaan yang pertama, Ibrani 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai yang ke-14 dengan perikopnya panggilan supaya bertumbuh secara rohani. Saya akan baca untuk kita semua. Mengenai dia, ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengejari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Pembacaan kita yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Perikopnya kesatuan di dalam tubuh. Saya akan bacakan. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasyah. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh pelbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam tekanan setiap masing-masing bagiannya, sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Amin. Ya, itu dua perikop pembacaan kita yang nanti kita bahas di sini terkait dengan apa itu stunting rohani di tengah tantangan zaman. Bapak Ibu bisa mendefinisikan apa itu stunting? Ibu-ibu? Salah satunya gangguan pertumbuhan, itu efek dari stunting. Ya. Kita akan melihat ya definisi stunting secara kesehatan, ya. Secara fisik, definisi fisiknya dalam dunia kesehatan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi kronis. Kalau dibilang kronis berarti itu sudah parah, ya. Itu sudah parah. Nah, efek yang tadi Ibu Nina sampaikan, ya. Di antaranya berat badan balita itu cenderung menurun, ya. Kemudian pertumbuhannya agak terlambat, pertumbuhan gigi, lalu kemudian dia susah untuk berpikir atau susah untuk menangkap segala sesuatu yang diajarkan. Dan kemudian dia, anak itu mudah terserang penyakit karena imunnya lemah. Yang berikut,
tumbuh kembangnya melambat, ya. Lalu selanjutnya tinggi badan di bawah ukuran anak-anak normal. Dan yang terakhir itu dia punya wajah masih muda pada dia punya usianya sudah di atas. Itu ciri-ciri anak yang stunting. Kalau secara kesehatan. Nah, kalau stunting itu biasa untuk mencegah stunting, anak stunting itu biasa dibawa ke puskesmas atau dibawa ke posyandu karena dipantau pertumbuhan janinnya mulai dalam perut ibu. Ya. Kemudian setelah dia dilahirkan, anak itu dipantau 1000 hari pertumbuhan atau 1000 hari kehidupan. Ya. Jadi diberikan asupan. Kalau memang dia terindikasi bahwa dia kekurangan gizi dan akan terindikasi menuju kepada stunting, maka diberikan tambahan-tambahan asupan nutrisi supaya anak itu kembali bertumbuh secara normal. Ya, itu kalau stunting secara kesehatan. Ya, saya jelaskan ini karena setiap hari kita bergumul dengan stunting, Bapak Ibu. Jadi sudah kop di kepala. Ya, bukan di luar kepala, di dalam kepala. Ya, jangan salah. Nah, kalau secara rohani, apa itu stunting? Ya, kalau kita lihat definisinya secara rohani, stunting terjadi ketika seorang percaya yang sudah lama mengikuti Tuhan, namun mentalitas, karakter, dan pemahamannya tetap seperti bayi atau kerdil. Itu, ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut ke belakang bagaimana orang-orang percaya itu disebut stunting rohani. Ya, supaya kita masing-masing diri kita mengoreksi diri kita apakah kita ini sudah mulai terindikasi stunting rohani atau bertumbuh secara normal. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dibilang stunting rohani di tengah tantangan zaman ini, ya, itu berarti zaman ini tidak menuntut untuk kita berleha-leha, untuk kita orang mau bilang lombo-lombo tidak bisa, Bapak Ibu. Iman kita tidak bisa iman yang ele-elean, yang ikut-ikutan, tidak bisa, ya. Tapi kita punya imannya, iman yang harus punya daya tahan yang sangat kuat, ya. Kenapa? Karena kalau kita sampai terindikasi kita mengalami stunting rohani, maka kita akan dengan mudah terombang-ambing oleh banyaknya pengajaran sesat. Kita akan terombang-ambing dengan tekanan kehidupan secara ekonomi. Bahkan kita akan mengalami krisis moral, spiritual, ya, kalau kita terindikasi stunting rohani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang dewasa yang saya yakin di tempat ini kita semua juga sudah dewasa secara rohani, bahwa kedewasaan rohani itu bukan pilihan kita. Saya katakan ulang lagi sekali lagi, kedewasaan rohani bukan pilihan kita, tapi kewajiban. Ya, artinya harus dilaksanakan. Ya, karena kenapa? Ketika kedewasaan rohani itu menjadi milik kita, maka pasti kita akan bisa bertahan dalam setiap proses kehidupan kita. Ya, itu yang menjadi hal urgen dalam kehidupan keimanan kita. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, mengapa banyak orang Kristen, ya, saya bilang orang Kristen, bahkan juga mungkin para penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang sudah lama berkecimpung di dalam pelayanan, di dalam peribadatan, yang KTP-nya juga memang Kristen, ya, ada yang rajin masuk ibadah, yang tidak masuk ibadah, tapi kemudian imannya tidak bertumbuh, atau dikatakan stunting rohani. Kenapa? Ya, kita tidak bisa jadi orang yang cuma KTP rohani.
tetapi Kristen tidak bisa. Ya, nah kita akan belajar beberapa hal Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen yang sudah banyak makan asam garam di dalam pertumbuhan imannya, di dalam gereja, di dalam kehilat, tapi dia masih dikatakan stunting rohani. Yang pertama, dia mengalami stunting rohani karena malnutrisi firman atau kurangnya asupan gizi dari ilahi. Gizi dari ilahi itu apa Bapak Ibu? Firmannya Bapak Yahweh. Ya. Nah, kenapa saya katakan ini? Dasar dari seseorang itu, dia stunting rohani karena terputusnya dari Torah Yahweh, Torah Bapak Yahweh, ya, atau pengajaran Tuhan. Itu dasar. Anggap saja anak ini mulai dari dia di dalam perut ibunya, kemudian dia baru dilahirkan. Itu dasar dulu. Ya. Anak stunting Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan dilihat bahwa dia pendek. Ya. Dulu di tempat saya, ya, anak stunting itu didata paling banyak. Ternyata karena belum dapat pemahaman, ya, para kader-kader belum dapat pemahaman, sehingga siapa yang pendek itu stunting sudah tuh. Padahal sebenarnya secara gen orang tuanya memang pendek. Ya, jadi jangan dipaksakan ketika orang tuanya pendek dia harus tinggi seperti jolok. Iyalah. Jangan paksakan. Memang dia pendek. Tapi kalau dia pendek, dia punya pertumbuhannya baik, IQ-nya baik, nutrisinya baik, kesehatannya baik, dia bukan anak stunting, tapi dia kena gen orang tuanya. Nah, sementara kalau kita di sini malnutrisi firman, ya, itu yang dibilang kita bisa stunting rohani dasarnya karena terputusnya Torah Yahweh. Kenapa terputusnya Torah Yahweh? Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Orang yang beruntung adalah yang kesukaannya ialah Torah Yahweh. Ya, kalau kita mau imannya bertumbuh, ya, harus pegang Torah Bapak Yahweh sungguh-sungguh. Ya, tidak bisa main-main Bapak Ibu. Karena firman jelas katakan, orang yang beruntung. Bayangkan, dikatakan yang beruntung. Berarti orang yang diberkati, berarti kesukaannya itu Torahnya Bapak Yahweh. Kesukaannya itu firmannya Bapak Yahweh. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kekristenan saat ini, ya, karena Torah itu sudah dipelintir sedikit, ya, bagi saya dipelintir karena banyak terjemahan dan banyak tafsiran-tafsiran, sehingga Torah yang awalnya itu dia sebuah instruksi, sebuah pengajaran, tapi kemudian diterjemahkan sebagai hukum Torah. Nah, kalau berbicara mengenai hukum, orang kan sudah mulai was-was Bapak Ibu, ya. Padahal kalau kita lihat dari asal kata Torah, Torah itu berasal dari kata yarah, ya, yang berarti memanah tepat sasaran atau memberi petunjuk. Jadi dia itu seperti petunjuk di jalan raya, tanda rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita ikuti jalan sesuai dengan rambu lalu lintas, kita pasti aman, ya kan? Tapi kalau kita melenceng dari rambu lalu lintas, yang pasti kita pasti akan celaka. Ya. Nah, tapi karena dibilang hukum, orang mulai mengaitkan. Lah, Paulus kan bilang Torah sudah tidak berlaku karena sudah ada Yesua dengan kasih karunia. Banyak pemahaman Kristen seperti itu, tidak Bapak Ibu. Torah tidak berlaku karena kasih karunia yang berlaku. Lah, kasih karunia itu kan Torah juga. Iya kan? Tuhan Yesus merangkum 10 pengajaran itu menjadi 2 hukum yang terutama dan yang pertama apa? Kasih kepada Bapak Yahweh dan kasih kepada sesama. Lalu orang kemudian bilang, Torah sudah tidak berlaku. Kalau Torah tidak berlaku Bapak Ibu, berarti kasih karunia juga tidak berlaku. Iya kan? Karena kasih karunia itu merupakan asupan dari Torah. Yang dari 10 pengajaran itu yang diberikan kepada Moshe,
lalu kemudian dijabarkan dalam 613 mitzvot atau perintah. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti seperti itu. Nah, kemudian stunting rohani terjadi, ya, karena menganggap bahwa yang tadi saya katakan Torah tidak berlaku. Kalau Torah tidak berlaku, Bapak Ibu, berarti kita jangan pakai perjanjian lama. Ya, kita jangan pakai tanah. Karena di dalam tanah ada apa, Bapak Ibu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya kan? Kalau bilang Torah tidak berlaku, ya jangan baca perjanjian lama. Karena perjanjian lama, kata lainnya tanah. Ya kan? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi Torah masih berlaku tidak, Bapak Ibu? Torah masih berlaku. Dan yang itu kita imani sampai sekarang. Kehidupannya di dalam Yeshua HaMashiach. Dialah Torah Kain. Atau Torah yang hidup. Itu. Nah, seperti tadi pembacaan dasar kita, Bapak Ibu. Ya, di dalam Ibrani 5 ayat 12-13. Tanpa perenungan firman yang mendalam, otot iman tidak akan terbentuk. Ya. Ayat ini merupakan teguran keras bagi orang percaya yang mengalami stagnasi spiritual. Stagnasi berarti jalan di tempat. Tidak maju, tidak mundur. Nah, sebagai penulis kitab ini, Paulus menyoroti perbedaan antara susu dan makanan keras sebagai metafora tingkat kedewasaan iman seseorang. Ya. Tadi dibacakan kalau susu berarti dia masih bayi. Kalau orang dewasa itu berarti makanannya keras. Ya. Tidak mungkin orang anak bayi makan nasi. Ya. Malio tidak mungkin makan nasi. Dia masih bubur giling dan segala macam. Mungkin roti masih bisa karena empuk. Kita juga sudah dewasa-dewasa ini tidak mungkin makan apa? Bubur giling atau semacamnya makanan bayi, ya tidak mungkin lah. Harus harus makanan keras, ya kan? Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu terlihat bahwa ada kekecewaan Paulus atau Rasul Saul, ya. Karena seharusnya jemaat yang dia mengajar sudah harus menjadi pengajar, bukan lagi yang diajar. Nah, tapi kondisi mereka justru diajarkan kembali pada pokok asas-asas tentang firman Tuhan. Nah, ini yang menimbulkan kemerosotan spiritual kerohanian seseorang, di mana otot imannya tidak berkembang akibat kurang latihan. Ya, latihan apa? Latihan baca firman, latihan mendengarkan firman, dan latihan menjadi pelaku firman. Makanya otot imannya tidak kuat. Nah, kalau susu menurut Paulus ya merujuk pada pengajaran dasar. Karena seseorang yang mengonsumsi susu disebut sebagai orang yang tidak memahami kebenaran firman dan statusnya dalam tanda kutip dia masih bocil. Ya, dia masih bayi. Nah, sementara makanan keras yang dimaksud oleh Paulus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dewasa, ya, karena mereka terlatih kebiasaannya, terlatih panca inderanya untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau anak kecil, ya dia tidak tahu, ya kan? Umur-umur Malio, umur-umur Kenan, umur Rio, yang mana ada dong tahu kalau itu baik dan buruk. Kasih tumpah susu ya sudah kasih tumpah, dimarahin ya biasa saja, ya kan? Palingan dimarahin. Nah, tapi kalau umur-umur Nan, umur-umur Rafael, Glory, pasti sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, karena sudah ada pengajaran. Ya, karena sudah ada pengajaran. Nah,
Sama seperti otot fisik kita, Bapak Ibu. Ya, iman kita juga membutuhkan dua hal untuk kita bertumbuh, yaitu asupan nutrisi, ya, yaitu firman-Nya Bapak Yahweh, dan latihan beban. Apa itu latihan beban? Kita masuk dalam pengujian supaya otot iman kita kuat. Kita tidak mungkin akan melihat mujizat Bapak Yahweh kalau kita tidak pernah tersandung masalah. Kita tidak mungkin mendapat berkat Bapak Yahweh dan keajaiban yang Bapak Yahweh buat kalau kita tidak pernah sakit. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Bapak Yahweh? Iya kan? Tapi karena kita setiap hari melatih otot beban untuk otot iman kita, makanya ketika kita menghadapi masalah kita menjadi kuat oleh karena firman-Nya Bapak Yahweh. Ya. Nah, makanan keras membutuhkan proses untuk mengunyah lebih lama. Makanya kenapa proses kehidupan kita dia tidak seperti membalikan telapak tangan cepat-cepat selesai. Ada kalanya lama, ada kalanya cepat terselesaikan. Karena makanan itu makanan keras butuh dikunyah. Tidak mungkin kita makanan keras, ya mungkin 1-2 orang ambil nasi atau ambil singkong, keladi, makan langsung telan. Ya, bisa-bisa kesedak Bapak Ibu. Ya kan? Harus dikunyah dulu, ya. Itu proses. Artinya kita harus menggali makna firman-Nya Bapak Yahweh dan kitab suci bukan di kulitnya saja, tapi pelajari isi di dalam kitab suci itu. Ya. Kita jangan hanya sekedar mengenal nama Bapak Yahweh dalam Yesua. Kita tidak hanya sekedar datang untuk sabat, baik itu Eref maupun Hafdalah. Ya. Kita tidak hanya sekedar merayakan 7 perayaan dan segala macam, tapi kelakuan kita masih seperti bayi. Tidak bisa. Itu namanya kita belajar buku cuma di kulit, kita tidak belajar isinya, ya kan? Jadi ketika orang tanya, kita tidak tahu apa-apa. Yang penting saya menyembah Bapak Yahweh lah, tapi kehidupanmu tidak seperti penyembah Bapak Yahweh. Kehidupanmu masih seperti orang di luar sana. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kedewasaan rohani bukan tentang berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan berapa lama kita menjadi penyembah Bapak Yahweh, tapi tentang seberapa dalam kita mengonsumsi kebenaran firman Tuhan dan seberapa disiplin kita melatih diri kita dengan firman Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Jadi makanya ketika kita menolak makanan keras, maka otot iman kita akan menjadi lemah dan kita tidak dapat menanggung beban pelayanan maupun beban persoalan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu siap melatih otot iman kita? Amin. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang membuat kita bakal terindikasi stunting rohani. Yang kedua, lingkungan yang toksik, atau lingkungan yang tidak baik. 1 Korintus 15 ayat 33 jelas mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, ingat Bapak Ibu, itu firman yang bilang, bukan Bapak Meki yang bilang. Ya, jadi Paulus sementara mengingatkan jemaat saat itu, jemaat di Korintus, bahwa lingkungan sosial mereka memiliki daya ubah yang sangat besar. Jadi hati-hati kita di dalam lingkungan kita. Ya, kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai hidupnya negatif, ya, yang lingkungannya toksik, lingkungannya buruk, maka prinsip-prinsip moral kebiasaan kita yang baik lama-kelamaan pasti akan terkikis. Itu pasti Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera keluar dari tempat itu. Nah, proses ini Bapak Ibu yang merusak ya keimanan kita, yang membuat iman kita stagnan, yang membuat iman kita bukannya maju malah merosot atau mundur, ya. Itu saya tidak diproses
cuma dalam semalam atau membalikan telapak tangan. Ya. Tapi dia akan merusak nilai-nilai keimanan kita sedikit demi sedikit. Kita tidak sadar Bapak Ibu. Tapi ketika kita di lingkungan pergaulan yang buruk, ya, mungkin kita tidak terasa. Ya, oh biasa saja, biasa saja. Tapi dia sementara memakan iman kerohanian kita. Sehingga hal-hal yang awalnya kita menjadi orang-orang yang terang, ya, yang punya nilai positif, lama-kelamaan berubah menjadi negatif. Ya, karena kita tidak sadar diri dan kita tidak mau keluar dari lingkungan yang toksik. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat dari pembacaan Paulus tadi, ya, Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Ya, dia memperingatkan bahwa bergaul dekat dengan orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang kurang percaya, maka secara spiritual orang tersebut dapat merusak iman kita dan disiplin kerohanian kita. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Di dalam sebuah keranjang, ya, taruhlah ada 10 buah apel contohnya. Di dalam 10 keranjang itu ada 1 buah apel yang baik. Ya, 9-nya itu sudah busuk. Yang 1 ini dia bisa mempengaruhi yang 9, apa yang 9 dia mempengaruhi yang 1. Lama-kelamaan yang 1 ini juga akan busuk kalau tidak cepat-cepat diangkat dari keranjang. Itu yang dimaksud. Kalau kita terus berada dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk, lama-kelamaan kita juga akan menjadi orang yang buruk. Ya, kalau kita tidak lama-lama keluar dari lingkungan itu. Nah, itu bukan berarti Bapak Ibu semua orang kita musuhi. Lalu jangan bergaul dengan ini lagi, itu lagi. Nanti kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus tahu kita bergaul dengan seseorang mana yang bisa dijadikan teman bicara, ya, dan mana yang bisa dijadikan teman dekat. Ya, kadang-kadang teman bicara pada umumnya dia bisa memberikan visi misi dan bisa memberikan solusi. Tapi kalau teman akrab karena pertemanan jatuhnya sama-sama. Iya kan? Oh, saya tidak enak dengan dia. Dia bikin buruk, ya sudah saya ikut buruk lagi. Yang penting kita bestie, ya. Satu susah, yang lain juga ikut susah. Satu senang, yang lain ikut senang. Kalau baik tidak apa-apa. Tapi kalau tidak baik, maka kita akan seperti buah apel dalam keranjang yang ada 10 apel itu. Kita akan menjadi busuk sama dengan 9 yang busuk. Ya. Jadi pandai-pandailah kita mencari teman bicara di lingkungan kita dan teman akrab kita. Ya. Tapi apakah kita boleh berteman akrab? Boleh. Ya. Asal teman-teman kita, lingkungan pergaulan kita bisa saling membantu dan memotivasi, bukan saling menjatuhkan. Jadi pandai-pandailah kita, ya. Karena kita sebagai anak-anak terang, kita harus membawa terang di dalam gelap. Bukan ketika kita terang, kita di dalam gelap, maka lilin kita mati dan kita menjadi gelap sama-sama juga. Kita harus membawa terang supaya orang di dalam lingkungan pergaulan yang gelap itu, dia juga menjadi orang yang terang mengikuti kita. Jangan kita ikut orang. Ya. Kalau kita sudah jadi baik, kita ajak orang untuk jadi baik. Jangan karena kita punya teman akrab, ya, lingkungan yang anggap kita baik adanya, ternyata menjerumuskan kita Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mau kita di dalam kehilat ini, kita seperti begitu. Kita harus menjadi orang yang dewasa secara rohani. Jangan menjadi bayi rohani Bapak Ibu. Ya. Dia punya clue-nya, ini Bapak Ibu. Pertumbuhan iman membutuhkan ekosistem yang sehat. Ekosistem berarti lingkungan. Ya kan? Kalau lingkungan yang sehat, kita akan menjadi sehat.
Kalau lingkungan yang orang sakit, kita juga ikut sakit. Ya kan? Kalau kita di dalam lingkungan orang batuk, ya, kita masuk di situ, kita tidak batuk, kita bisa jadi batuk karena tertular virus. Ya. Tapi kalau kita di lingkungan yang sehat, pasti kita jadi orang-orang yang sehat. Jika kita intim dengan dunia, namun jauh dari persekutuan orang kudus, pertumbuhan iman kita akan menjadi terhambat. Ya, tidak bisa naik. Dia akan tetap stagnan atau lama-lama imannya mati. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang membuat seseorang bisa terkena stunting rohani, akar kepahitan dan dosa yang tidak diselesaikan. Ya. Nah, apa itu dosa yang tidak diselesaikan? Ya. Kita akan lihat beberapa hal Bapak Ibu. Dosa, ya, dosa adalah parasit. Kalau parasit, dia tidak sekedar ada, dia hidup dengan ada 3 cara. Ya, yang pertama, dia mengambil atau menyerap nutrisi rohani dari inangnya. Ya, satu pohon kalau ada benalu, dia hisap nutrisi terus, lama-lama pohon itu kering dan mati. Karena dia hisap nutrisi pohon itu terus. Jadi apa yang pohon itu makan dia hisap. Pohonnya tidak mendapat bagian. Yang kedua, dia akan menghambat atau menghentikan pertumbuhan ke atas. Ya. Jadi pohon itu tidak bisa bertumbuh. Makanya dia bisa jadi stunting, tidak bisa bertumbuh. Dia tidak bertumbuh ke atas, lama-lama dia bertumbuhnya melebar. Yang ketiga, dia melemahkan sistem imun. Dia menghancurkan kekuatan kita, menghancurkan iman kita. Nah, dosa, ya, sebagai parasit yang menyerap nutrisi atau energi rohani kita dari inangnya, ya, itu sama seperti dia menyedot sari makanan dari inangnya. Kalau dia bertumbuh di pohon, masih mending Bapak Ibu. Sekarang kalau dia bertumbuh di dalam kehidupan kita bagaimana? Ya. Dosa seperti parasit. Di dalam dosa itu ada rasa bersalah masa lalu yang tidak terselesaikan. Ya. Jadi hidupnya masih terbawa dengan kehidupan masa lalu. Dia belum dapat move on, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah, belum bisa mengampuni. Itu parasit dosa itu, Bapak Ibu. Yang berikut, ya, dia akan menimbulkan nafsu duniawi. Ya. Sehingga roh Bapak Ibu yang ada di dalam kita menjadi kecil dan roh dunia menjadi besar dalam kita. Itu dosa akan menjadi parasit untuk mengubah kehidupan keimanan kita, sehingga membuat keimanan kita tidak terkendali dan dia akan menguras batin kita, rohani kita, energi kita. Perlahan-lahan Bapak Ibu kita akan mati secara rohani. Ya. Nah, yang kedua, dia menghambat pertumbuhan ke atas. Ya, tanpa nutrisi rohani yang sehat, jiwa kita akan menjadi kerdil atau kecil. Kita akan kehilangan motivasi untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah enakan dengan dunia, untuk mau cari Tuhan itu sudah malas. Mau baca Alkitab atau kitab suci, sabar dulu. Mau berdoa, sabar dulu. Karena kenapa? Masih enakan. Ya kan? Nah, salah satunya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita terlalu scroll HP, waktu doa, sabar dulu. Waktu mau baca kitab suci, sabar dulu. Kita nonton TikTok dulu. Ya, kita buka FB dulu. Ya kan? Padahal Tuhan lagi tuntut kita. Mari baca firman, mari berdoa. Ya kan? Nah, akibatnya kehidupan rohani kita akan berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemerosotan iman. Ya. Yang kemudian, yang ketiga, dia melemahkan sistem imun kita, ya, atau kekuatan di dalam kita. Imun di dalam tubuh kita ini kan untuk
menolak penyakit. Kalau imun kita kuat, kita sehat atau tidak? Sehat. Kalau imun kita tidak kuat, maka segala penyakit bisa serang atau masuk. Ya. Nah, itu akibat dosa. Kalau dosa kita tidak kasih keluar dari kehidupan kita, maka dia perlahan-lahan akan memakan sel-sel imun kita. Kalau sel-sel imun kita sudah dimakan oleh dosa, maka pasti kita tidak kuat menahan cobaan dunia ini. Ya, kita menghadapi sedikit persoalan, waduh, Bapak Yahweh di mana? Ya, kita mengalami sedikit sakit, waduh, Bapak Yahweh di mana? Ya, kita tidak kuat secara iman. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, jangan sampai iman kita iman yang kebablasan. Ya, iman yang kebablasan itu seperti apa Bapak Ibu? Oh, kalau sakit tidak usah, sampai sudah parah tidak usah, pasti ada mujizat, pasti ada mujizat. Lama-lama di end, Bapak Ibu. Ya, lama-lama selesai pertarungan di dunia ini tanpa ada jalan keluar untuk mengobati diri. Makanya jangan imannya kebablasan. Kalau Elia, Tuhan pakai burung gagak untuk kasih makan. Ketika kita sakit, ketika kita dalam persoalan, Bapak Yahweh bisa kirim orang untuk menyembuhkan kita atau menyelesaikan persoalan kita, tidak? Bisa. Kenapa tidak? Bukan saja orang Kristen, bisa saja dia yang tidak seagama pun, Bapak Yahweh bisa kirim untuk memberkati kita. Ya, itu bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai dosa menghambat gerak maju iman kita. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jangan sebagai dosa itu membuat kita terbeban. Kita jalan pikul sampah di dalam diri kita. Kita jalan pikul beban dosa. Akhirnya kita tidak bisa maju-maju, kita malah jadi mundur. Ya, karena Bapak Yahweh di dalam firman-Nya di Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, itu berarti kalau parasit itu dia akan bisa memutus aliran kehidupan, aliran iman kita kepada Bapa Yahweh dari pokok anggur kita. Siapa pokok anggur kita? Yeshua HaMashiach. Ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam pohon anggur, kita dimakan oleh parasit, maka ranting itu tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, bagaimana iman kita mau bertumbuh dan berbuah manis kalau kita masih simpan dosa, simpan parasit dalam kehidupan kita. Ya, nah itu 3 hal yang membuat kita menjadi orang yang stunting rohani jika kita tidak antisipasi. Ya, karena perkembangan zaman ini kita butuh orang yang dewasa secara rohani. Ya, nah cara mencegah, ya, cara mencegah dan memulihkan stunting rohani ini ada obatnya, ya, ada nutrisinya. Bagaimana kita memastikan diri kita siap menghadapi tantangan masa depan, tantangan dunia ini, tantangan zaman ini. Yang pertama, ya, kita komitmen pada diet rohani yang sehat. Bukan diet saja untuk tubuh kita, tapi juga untuk iman kita, ya, supaya iman kita bisa bertumbuh. Ya. Jangan bertumbuh dengan parasit, jangan bertumbuh dengan toksik, ya. Nah, tapi kita betul-betul komitmen diet rohani yang sehat, ya. Itu berarti Bapak Ibu, segala pikiran kita, segala telinga kita harus hati-hati. Jangan sampai bangun pagi kita lihat berita di FB, ya, atau jangan sampai bangun pagi kita lihat sosmed, ada gosip apa yang terbaru, ya kan? Nah,
Kita lebih fokus kepada hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya harusnya aura yang tadi bersih awal kita bangun sudah mulai merusak pikiran kita dan hati kita. Ya, apalagi contoh ada orang yang tidak suka dengan kita ya, yang nyinyir dengan kita terus mereka nyindir kita di sosmed. Wah ini buat saya nih, ini buat saya. Pikiran kita kotor tidak Bapak Ibu? Kotor. Lah ngapain pagi-pagi pikiran kotor? Harusnya pagi-pagi kita buang pikiran kotor itu. Ya, supaya pikiran kita tidak. Makanya kita harus diet. Boleh terima sebuah informasi yang tidak baik masuk dengan kanan keluar dengan kiri. Ya. Tapi kalau firman yang kita dengar, ya, kita pernah belajar. Pertama kita shema atau mendengar. Yang kedua, kita harus respon. Kita beraksi terhadap firman itu. Yang ketiga, responsibility. Kita melakukan dan bertanggung jawab atas firman yang kita lakukan. Yang ketiga akan menumbuhkan kesetiaan dan ketaatan terhadap Tuhan. Ya. Kalau itu kita lakukan, maka ketika kita diet rohani, kita menjadi sehat secara jasmani maupun secara rohani. Iya. Maka tergenapilah firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Iya. Kalau hati kita sudah enak, bersih, ya, tidak mau lagi ada parasit, pasti kita hidup sehat. Ya, sehat secara fisik, sehat secara rohani. Nah, oleh karena itu, di dalam Yakobus 1:11 katakan, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Jangan dengar-dengar saja. Harus ada responsibility supaya kita menjadi taat dan setia. Belajarlah menggali firman Tuhan secara mandiri, bukan hanya mengandalkan khotbah, ya. Jangan sampai kita mendengar khotbah di dalam ini, ya, di RF, kemudian di RF, kemudian di hafdalah, atau mungkin di dalam persekutuan dalam kita begitu kuat. Keluar dari depan pintu ini, dapat masalah, kita sudah lemah. Ya. Kita harus kuat ketika kita mendapatkan makanan firman, nutrisi dari ilahi. Kita keluar pun kita menjadi orang yang kuat. Ya, jangan menjadi orang yang lemah. Kita sudah dilatih otot kita, dilatih, diuji oleh Bapak Yahweh. Banyak dari kita sini sudah melewati berbagai cobaan, berbagai tantangan, berbagai persoalan, ujian, dan kita mampu melewati semuanya itu. Ya. Oleh karena itu, pemahaman kehidupan kerohanian kita jangan sebatas kita mendengarkan khotbah. Ya, menjadi pelaku artinya gini, kita sudah diajar. Saatnya kita yang mengajar. Seperti tadi Paulus katakan kan, jangan lagi kita minum susu. Seharusnya kita sudah mulai makan makanan keras. Jangan kita lagi masih di dasar. Harusnya kita sudah mulai naik. Gitu. Yang kedua, obatnya Bapak Ibu. Yang kedua, membangun daya tahan, ya, melalui proses. Ya. Dalam proses Bapak Ibu kita ada jatuh bangun. Dalam proses kita ada merasa kecewa. Dalam proses pasti ada orang yang nyinyir, yang culas dengan kita, ya, yang tidak suka dengan kita, yang iri hati dengan kita, dan mau kita jatuh ketika kita diproses. Ya. Tapi bagaimana dalam proses itu kita bisa membangun diri kita, ketahanan diri kita, belajar untuk membangun iman kita, dan bisa beradaptasi di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan zaman ini. Ya, nah, Tuhan seringkali mengizinkan padang rumput bukan untuk mematikan kita, bukan untuk membuat kita mati, tapi untuk mematangkan iman kita. Ya. Yakobus 1 ayat 2-4 katakan, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan. Ya. Karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan, dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap,
dengan tidak kekurangan suatu apapun. Prinsipnya Bapak Ibu, jangan mengeluh ketika Anda diproses. Ya, karena kedewasaan iman lahir dari keteguhan, ketaatan, dan kesetiaan akan perintah Tuhan atau Torahnya Bapak Yahweh. Kalau kita bisa melalui itu Bapak Ibu, maka kita lagi membangun daya tahan kita. Itu berarti imun kita menjadi kuat. Kita mampu untuk menghalangi segala godaan dunia ini. Nah, yang ketiga, menemukan mentor dari komunitas yang sehat. Ya, kalau kita tadi di lingkungan yang toksik, yang buruk, mari kita keluar, kita mencari mentor dan komunitas yang sehat. Bayi butuh orang dewasa untuk bertumbuh. Ya, dan orang dewasa kita butuh mentor rohani atau kelompok yang sefrekuensi, yang berani menegur kita ketika kita salah. Ya, ada orang-orang di lingkungan sekitar kita, di dalam lingkungan pelayanan kita. Kalau kita ditegur karena kesalahan kita, bersyukur ada orang yang mau memperingatkan kita, supaya kita bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, menemukan mentor itu berarti Bapak Ibu, kita bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi, bahkan bisa mengangkat orang yang tidak baik menjadi baik lagi. Ya, itu berarti ada kita punya kelebihannya di situ. Ya, kita sharing-sharing dengan orang-orang yang tepat supaya bisa membangun motivasi iman kita. Kalau itu bisa kita jalankan Bapak Ibu, saya yakin kita tidak akan pernah menjadi anak yang stunting rohani. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, fokus pada keserupaan dengan Yeshua HaMashiach. Target pertumbuhan kita bukan jabatan gerejawi, bukan jabatan untuk dapat menjadi pemimpin rohani, bukan. Atau pemimpin dalam pelayanan, bukan. Melainkan karakter Yeshua yang harus kita cari, kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 13 katakan, hingga kini semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan putra penuh akan putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan HaMashiach. Ya. Masa depan kita yang akan kita jalani ini Bapak Ibu, ya. Tantangan dunia ini tidak akan pernah mudah. Dia tidak akan pernah turun. Naik iya, tidak akan pernah turun. Ya. Kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan. Namun, kita akan bisa menjadi kuat. Stunting rohani bisa dicegah dengan asupan firman yang kuat. Latihan iman menuju melalui ujian dan berada dalam komunitas yang saling mendukung. Ya. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita masih bergumul dengan kehidupan kita yang sama dengan 5 atau 10 tahun yang lalu atau tidak? Ya? Jika ya, mungkin kita terindikasi stunting rohani. Tapi kalau iman kita sudah bertumbuh, kita sudah berbuah menjadi buah yang manis, kita berdaya tahan yang kuat, punya imun yang kuat, kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kita tumbuh secara normal. Ya, oleh karena itu saya mau ajak kita semua untuk meminta kuasa Roh Kudus dari Bapa Yahweh, memberikan keberanian untuk kita naik kelas, meninggalkan kenyamanan kedagingan kita, agar kita tidak menjadi bayi-bayi rohani, tapi kita menjadi prajurit-prajurit Yeshua HaMashiach yang gagah berani, yang tangguh, agar kita menjadi umat pemenang. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tutup.